Halo teman-teman semua, saya Syifa Saleh dengan NIM 2304650. Hari ini kita akan memahami perjalanan penting bagaimana sejarah Indonesia ini terbentuk. Kita akan membahas pengantar kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang menjadi akar mula dari masa penjajahan yang mengubah nasib bangsa kita. Baik, ini adalah peta yang menunjukkan awal mula kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Yang pertama itu dilalui oleh Portugis, disusul Spanyol dan Belanda yang datang belakangan. Selanjutnya yaitu kolonialisme dan imperialisme. Penting bagi kita untuk membedakan dua kata ini. Kolonialisme itu berasal dari kata kolonus yang berarti petani atau pendatang, yang berfokus pada penguasaan fisik wilayah secara langsung untuk eksploitasi sumber daya manusia, sumber daya alam. Sedangkan imperialisme ini dari kata imperium adalah sebuah kebijakan yang memperluas kekuasaan suatu negara yang baik secara formal melalui penjajahan maupun informal. Namun bagi masyarakat Indonesia sendiri, dua kata ini adalah sebuah periode yang dekat dengan penderitaan, ketidakadilan, dan marginalisasi yang kemudian memicu berbagai bentuk perlawanan di rakyat di Nusantara. Nah, dorongan utama bangsa Eropa untuk sampai ke Nusantara itu dikenal dengan semboyan 3G, yaitu gold, mencari kekayaan berupa rempah-rempah, glory, kejayaan, dan yang ketiga itu gospel, membawa misi suci untuk menyebarkan agama Kristen. Selain faktor pendorong ini, juga ada faktor pemicu. Selain semboyan 3G, juga ada sebuah dorongan yang memicu bangsa Eropa ini datang ke Nusantara, yaitu yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Penutupan jalur darat ini memaksa bangsa Eropa mencari jalur laut baru yang memungkinkan mereka untuk sampai ke Nusantara. Yang kedua itu ada kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Renaissance di Eropa, seperti penemuan kompas dan teknologi perkapalan. Selanjutnya ini adalah rute penjelajahan samudra yang membawa bangsa Eropa ke Nusantara. Yang dalam urutannya itu ada bangsa Portugis, adalah bangsa yang pertama kali datang dan pertama kali mencapai Asia. Mereka tiba pertama kali di Maluku untuk menguasai rempah. Yang kedua itu menyusul Spanyol yang juga mendarat di Maluku. Dan yang ketiga yang datang belakangan adalah Belanda dengan ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang berhasil mendarat di Banten pada 1555. Berikut ini adalah tokoh-tokoh kunci pada masa awal ini, yaitu ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Alfonso, seorang arsitek Portugis yang berhasil membawa bangsa Portugis mencapai Nusantara. Yang kedua ada Cornelis de Houtman dari pihak Belanda yang memimpin ekspedisi pertama Belanda yang juga sampai ke Nusantara. Dan yang ketiga ada Jan Pieter yang dikenal sebagai pendiri Batavia. Tempat-tempat pertama yang mereka datangi itu ada Maluku yang sebagai pusat rempah, ada Batavia yang dikenal dengan markas besar VOC, dan juga Banten sebagai tempat pendaratan awal Belanda. Selanjutnya yaitu ada dampak besar dari kedatangan bangsa Barat ini, yaitu berdirinya VOC pada 20 Maret 1602, dan VOC ini Dan VOC ini bukan sekedar perusahaan dagang, mereka memiliki hak monopoli mutlak yang memungkinkan mereka memiliki tentara, membuat perjanjian, dan mencetak mata uang. Kekuasaan VOC inilah yang menjadi alat utama
bagi yang menjadi alat utama bagi Belanda untuk melakukan monopoli dan penindasan yang kemudian memicu berbagai perlawanan rakyat di Nusantara. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ini adalah hasil dari ambisi 3G bangsa Eropa yang dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel dan ditandai oleh berdirinya VOC sebagai kekuatan monopoli yang menindas bangsa Indonesia. Periode inilah yang menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum.